Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, punya hati yang mulia, para artis ini rela menyisihkan sebagian hartanya untuk membangun pondok pesantren. Memiliki harta yang melimpah justru membuat para artis ini semakin senang membagikan hartanya. Salah satunya dengan cara mereka membagikan rezeki mereka ke orang yang kurang mampu adalah dengan membangun pondok pesantren sebagai tempat anak-anak bersekolah. Selain itu, pembangunan pondok pesantren ini ditujukan untuk bekal di akhirat. Kira-kira siapa saja ya artis dermawan yang rela membangun pondok pesantren? Yuk simak 5 artis Indonesia yang bangun pesantren. Yang pertama, Atta Halilintar. YouTuber Atta Halilintar mempunyai rencana yang sangat mulia. Atta berencana akan membangun pesantren di tanah seluas 20 hektar di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Atta sempat survei ke lokasi yang akan dijadikan bangunan pesantren AHA. Hal tersebut terlihat dalam kanal YouTube Atta Halilintar yang tayang pada Minggu 23 Mei 2021. Atta rela melakukan perjalanan ke kawasan Cikarang demi melihat secara langsung tempat yang akan dibangun pesantren AHA. Jalan menuju lokasi pesantren tersebut terlihat di pedalaman dan masih jauh dari perkotaan. Bahkan jalanan di sana masih terjal dan belum beraspal. Ketika mengunjungi lokasi tersebut, Atta disambut hujan deras yang mengguyur kawasan Cikarang. Atta berharap setelah pembangunan pesantren ini selesai, maka akan bermanfaat bagi anak-anak yang ingin mendalami ilmu agama Islam. Tak tanggung-tanggung, Atta membangun pesantren di kawasan seluas 20 hektar. Di sana terlihat sudah ada sebuah kerangka bangunan yang berdiri namun masih terbengkalai. Rencananya Atta akan merombak bangunan tersebut menjadi tempat belajar agama bagi umat muslim. Suami Aurel Hermansyah itu berharap selain anak-anak menimba ilmu agama di pesantren AHA, mereka juga bisa belajar bagaimana menjadi entrepreneur. Sebenarnya Atta sudah merencanakan pembangunan pesantren sejak lama, akan tetapi selama ini ia masih mencari rekan untuk bisa diajak bekerja sama dalam membangun pesantren tersebut. Selain itu, di atas lahan 20 hektar itu Atta akan membangun lahan peternakan dan perkebunan yang bermanfaat bagi anak-anak yang belajar di pesantrennya. Ketika diajak berkeliling bangunan, Atta telah memiliki rencana pembagian ruangan pesantren tersebut. Atta melihat beberapa ruangan termasuk ruang yang akan dijadikan kamar mandi dan tempat mencuci. Setelah selesai berkeliling, Atta kemudian ikut bermain bola dengan anak-anak sekitar lahan pesantrennya. Yang kedua ialah Mbak Imong. Mbak Imong yang memiliki nama asli Muhammad Ibrahim itu memang tak asing dengan Purwakarta. Ia mengaku sempat tinggal bersama almarhumah ibunya saat masih kanak-kanak di sana. Mbak Imong juga ternyata merupakan artis lain yang juga membuat pesantren. Pesantren milik Mbak Im dikhususkan untuk para hafiz-hafizah Al-Quran dan dibangun di atas tanah seluas 6 hektar di Purwakarta, Jawa Barat. Alasan suami dari Paula Verhoeven ini membangun pesantren adalah untuk mengenang almarhumah ibundanya. Mbak Imong mengaku ingin membuat pondok pesantren dengan konsep rumah Al-Quran. Lembaga pendidikan itu diharapkan akan fokus pada metode hafalan dan pendidikan berbasis Al-Quran. Keinginan Mbak Imong itu diungkapkan kepada rekan sesama YouTuber yang juga politikus, Deddy Mulyadi. Keduanya bahkan telah meninjau lokasi yakni di Kampung Babakan Loa, Desa Cirende, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Mereka pun berdiskusi selama perjalanan dalam satu mobil. Salah satu saran Deddy Mulyadi untuk pesantren milik Mbak Imong nanti ialah konsep pesantren berbasis semesta. Deddy menjelaskan maksudnya ialah pendidikan agama yang diaplikasikan dengan kegiatan bertani dan beternak. Menurut Deddy, konsep pesantren yang dimaksudkannya itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak butuh waktu lama, Mbak Imong pun tertarik dengan saran Deddy. Selanjutnya ia akan mengaku mematangkan rencana pembangunan pesantrennya.
Yang ketiga ialah Okky Stiana Dewi. Pesinetron sekaligus pendakwah Okky Stiana Dewi dan keluarga mendirikan yayasan penghafal Al-Quran yang bernama Maskanul Hufat yang berada di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Yayasan ini berdiri sudah sejak 4 tahun silam dan bertahan hingga saat ini. Itu semua berkat donatur, salah satunya ialah adik kandungnya, Ria Ricis. Sudah sekitar 400 orang santri yang berada di Yayasan Maskanul Hufat selama pandemik juga membuka kelas online agar terus bisa belajar Al-Quran. Hingga saat ini, cabang Yayasan Pesantren Maskanul Hufat sudah ada 8. Keberhasilan Okky dalam mengembangkan pesantren penghafal Al-Quran ini berkat para donatur yakni Ria Ricis dan teman-temannya. Nantinya bagi penghafal Al-Quran akan diberikan beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi, namun dengan syarat harus tetap mengalokasikan isi Al-Quran dimanapun mereka berada. Yang keempat ialah Aziz Gagap. Ketika mendengar nama Aziz Gagap, mungkin kamu akan terbayang dengan gaya lawaknya, ekspresi unik hingga tingkah laku jahilnya selalu berhasil membuat penggemarnya tertawa. Tidak heran kalau pelawak itu memiliki penggemar dalam jumlah yang banyak. Namun sahabat perlu tahu, selain menjadi seorang komedian, Aziz juga mengelola sebuah pesantren di Bogor, Jawa Barat. Ya, pria itu memiliki pesantren bernama Ashabul Aziziyah. Pondok pesantren itu berada di kawasan Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Suasana asri dan tenang tampak dari lingkungan pesantren itu. Hal tersebut terlihat dari sebuah video yang diunggah dalam channel YouTube Amanda Cesa. Bersama sang ayah Parto, ia mengunjungi pondok pesantren milik Aziz Gagap. Dibagikan pula beberapa pemandangan di area pesantren Ashabul Aziziyah. Yang kelima ialah Irwansyah. Berbagai cara dilakukan untuk menegakkan diri dan berjuang di jalan Sang Kholik, seperti yang ditempuh pasangan muda Saskia Sungkar dan Irwansyah, yakni membangun pesantren bernama Al-Uqwa di kawasan Bintaro beberapa waktu lalu. Diceritakan Irwan, awal mula ia dan sang istri berniat untuk membuat sebuah pondok pesantren karena dulunya Saskia sempat merasakan menjadi seorang anak pesantren. Makanya Irwan dan Saskia ingin sekali berbagi pengalaman kepada adik-adik kecil mereka yang kurang mampu. Sebenarnya pendirian pondok pesantren ini sudah dilakukan jauh sebelum bulan Ramadan tiba. Sambil tersenyum, Irwan mengaku bahwa pembangunan pondok pesantren ini agar memotivasi dirinya untuk menjadi seorang pendakwah atau ustadz. Itulah sahabat, deretan artis yang menyalurkan sebagian hartanya dengan mendirikan pondok pesantren sebagai fasilitas bagi adik-adik sesama muslim memperdalam ilmu agama dan Al-Quran. Semoga dapat menginspirasi kita dan dihitung sebagai amal jariah. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sudi kiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.